Apakah kesepian mampu membuka pintu bagi godaan terlarang? Malam-malam panjang seorang istri yang terabaikan, dan kehadiran seorang pemuda yang tak terduga, mengubah rumah yang agung menjadi medan pertempuran batin. Simak kisah Ibu Fatimah dan Fajar, yang terjebak dalam dilema antara moral, kebutuhan emosional, dan konsekuensi tak terduga. Pada kesempatan ini, akan menceritakan tentang hubungan tersembunyi yang tak lazim antara seorang pengurus rumah tangga dan seorang istri tokoh agama. Ini tentang kesendirian yang sering ditinggal oleh suaminya. Kok bisa begitu? Penasaran, kan? Coba tunjukkan kehadiran Anda di kolom komentar. Para sahabat, dari kota mana saja kalian berasal? Jika sudah, mari simak kisah ini sampai selesai. Namun, sebelum memulai ceritanya, izinkan saya memperkenalkan tokoh utama dalam narangan ini, dengan semua nama yang telah disamarkan demi menjaga privasi. Aku tak pernah membayangkan bahwa kehidupanku yang selama ini tenang dan penuh aturan, akan mengalami gejolak luar biasa seperti ini. Perkenalkan, namaku Fajar. Aku seorang pemuda berusia 23 tahun, berasal dari kota Damai, sebuah kota kecil yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Suasana di kampung halaman begitu tentram, dengan udara segar, kicauan burung di pagi hari, dan kehangatan komunitas yang erat, di mana semua orang saling mengenal dan peduli. Namun, 2 minggu yang lalu, aku tiba di kota metropolis, sebuah jantung urban yang berdenyut dengan kecepatan dan ambisi yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, cahaya lampu kota yang tak pernah padam, semuanya terasa asing namun memukau. Tujuanku sederhana, melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup diakui, sebuah impian yang telah kubangun sejak lama dengan jerih payah. Namun, hidup di kota sebesar ini sungguh tidak murah. Setiap sudutnya memancarkan gemerlap yang memukau. Namun di balik itu, biaya hunian sangat tinggi, bahkan untuk kamar sederhana pun harganya selangit. Harga makanan pun jauh lebih mahal dari yang kubayangkan, membuat dompetku terasa menipis lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku mulai merasa cemas akan keberlangsungan hidupku di kota ini. Maka, saat Bapak Haji Khalid, seorang tokoh masyarakat yang disegani dan memiliki bisnis di kota ini, menawarkan untuk menempati kediamannya yang luas, aku langsung menerima tanpa pikir panjang. Tawaran itu datang seperti oase di tengah gurun, sebuah kesempatan untuk bernapas lega dari tekanan finansial dan menemukan tempat bernaung. Rumah itu sendiri adalah sebuah kemegahan, berlantai 2 dengan area depan yang lapang, dihiasi rumput hijau terawat dan pagar besi tinggi setinggi dada orang dewasa yang kokoh dan artistik. Dari luar, ia tampak sempurna, layaknya kartu pos yang sempurna dari sebuah keluarga kaya dan harmonis. Tapi entah mengapa, begitu melangkah masuk untuk pertama kalinya, atmosfer di dalamnya terasa begitu kosong, seolah jiwanya telah lama meninggalkan bangunan itu. Udara dingin menyelimuti setiap ruangan, dan bahkan suara detak jam dinding yang seharusnya menenangkan, justru terdengar terlalu keras dan mendominasi di ruang tamu yang luas, memantulkan kesunyian yang mencekam. Aku menempati kamar paling belakang di lantai dasar, sebuah ruangan yang cukup nyaman namun terasa terpencil. Kamar itu menghadap ke taman kecil. Taman itu sendiri hanya ditumbuhi tanaman lidah mertua yang hijau gelap, memberikan kesan minimalis, nyaris sepi, dan tidak ada bunga berwarna-warni yang menghiasi. Satu-satunya sosok yang secara konsisten kutemui setiap hari di rumah sebesar ini adalah Ibu Fatimah, istri Bapak Haji Khalid. Ia seorang wanita berusia sekitar 47 tahun, dengan aura yang anggun dan menenangkan sekaligus misterius. Rambutnya panjang sebahu, selalu tergerai rapi, dan sorot matanya selalu tampak teduh, memancarkan kedalaman yang sulit diartikan, seolah menyimpan banyak cerita. Cara bicaranya sangat lembut, hampir berbisik, namun setiap katanya selalu sampai dan mengena di hati. Setiap pagi, dengan rutin, ia menyiapkan sarapan yang lezat dan beragam. Ia tak banyak bicara, hanya menyapa seperlunya dengan senyum tipis di bibirnya, menciptakan keheningan yang nyaman namun penuh makna di antara kami. Kadang kami menyantap hidangan bersama di meja makan yang besar dan mewah, namun seringkali aku makan sendiri karena harus buru-buru pergi ke kampus, mengejar jadwal perkuliahan yang padat dan tugas yang menumpuk. Bapak Haji Khalid, pemilik rumah ini, aku
Aku hanya berinteraksi dengannya 2 kali sejak kedatanganku. Ia sering bepergian keluar kota, begitu katanya, untuk mengurus tuntutan pekerjaannya yang tak ada habisnya. Kehadirannya di rumah ini bagaikan angin lalu, hanya sesekali terasa sebelum kembali menghilang, meninggalkan Ibu Fatimah dalam kesendirian. Sore hari, rumah tetap hening, sepi, tak ada dering televisi yang memecah keheningan, tak ada celotehan anak kecil yang riang, karena anak-anak mereka sudah besar dan tinggal di luar kota. Hanya suara sendok yang beradu di dapur, atau dentingan piring yang ditata rapi oleh Ibu Fatimah setelah mencuci. Kesunyian ini terasa begitu pekat, seolah rumah ini adalah sebuah dunia tersendiri yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota di luarnya. Aku jadi sering menyendiri di kamar, menyelesaikan tugas kuliah yang menumpuk, atau sekadar memutar musik di ponsel untuk mengisi kesunyian. Malam hari, aku biasanya menyalakan laptop. Koneksi internet di rumah cukup cepat dan stabil, tapi sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk menonton film atau menjelajahi media sosial. Ini adalah caraku mencari hiburan, atau mungkin pelarian dari rasa asing yang perlahan merayap dan mengungkungku. Ada rasa tidak nyaman di rumah itu, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesempurnaan, tapi juga tidak sepenuhnya buruk. Rasanya seperti sedang berada di tempat singgah, yang tidak benar-benar menjadi milik siapapun, tempat di mana aku hanya numpang lewat. Dan mungkin, aku mulai menyadari rumah ini, dan penghuninya, menyimpan lebih dari sekadar kesenyapan yang tampak di permukaan. Malam itu udara cukup lembab, sisa-sisa hujan gerimis yang sempat turun sore tadi masih terasa, dan aroma tanah basah yang khas masih meresap hingga ke dalam kamar. Aku menutup jendela untuk menghalau dingin dan menyalakan laptop seperti biasa. Tugas kuliah sudah selesai, dan aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran dari kesunyian yang kian terasa. Iseng, aku membuka folder film yang tak sengaja kutemukan dan unduh minggu lalu. Judulnya dalam bahasa Jepang, tak terlalu kukenal, tapi rasa penasaran yang besar mendorongku untuk memutarnya juga. Awalnya tampak seperti drama keluarga biasa, sebuah kisah tentang dinamika internal yang lumrah, tentang hubungan keluarga yang kompleks. Namun, seiring menit berlalu, ceritanya berubah menjadi sesuatu yang lebih personal dan intim, menguak sisi-sisi yang tak terduga dalam sebuah hubungan yang berhenti berputar. Aku menahan napas, siap dimarahi atau ditegur. Pipiku terasa panas karena malu, tapi tidak ada suara, hanya keheningan yang panjang dan menyesakan di antara kami. Lalu, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang tidak kupahami maknanya. Bukan senyum kaku, bukan jijik, melainkan lebih seperti senyum memahami, seolah dia tahu apa yang sedang terjadi dan tidak merasa keberatan. Ia berjalan ke sisi ranjang, meletakkan cucian dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya, hanya hening yang semakin dalam. Lalu ia keluar, menutup pintu perlahan. Suara engsel pintu yang berderit samar seperti bergema keras di kepalaku, mengulang-ulang kejadian barusan. Aku menatap kosong layar laptop,
Film itu masih terhenti di adegan yang sama, membeku, seolah mengejekku. Tanganku gemetar saat bergerak mematikan laptop. Pikiranku kalut, dada terasa sesak, bukan karena malu semata, tapi karena ada sesuatu dalam mata Ibu Fatimah tadi. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seolah dia tahu segalanya, dan seolah dia tak keberatan sama sekali dengan apa yang dilihatnya. Perasaan aneh, sebuah campuran antara rasa takut dan ketertarikan, mulai merayap dalam diriku. Keesokan harinya, atmosfer di rumah terasa berbeda. Sebuah ketegangan tak kasat mata melayang di udara, mengubah segalanya. Tidak ada yang berubah secara fisik, kursi-kursi masih di tempatnya, televisi tetap menyala dengan volume rendah, dan suara detak jam dinding masih berdetak tenang seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang melayang di udara, seperti kabut tipis yang tak kasat mata, mengubah segalanya dan membuat suasana terasa aneh. Aku sarapan sendiri di meja makan yang terasa begitu luas. Ibu Fatimah tidak muncul seperti biasa. Biasanya, ia sudah duduk di meja makan, entah membaca resep masakan di buku tebal atau menyulam kain dengan benang berwarna-warni yang indah. Tapi pagi itu, hanya piring kosong dan denting sendokku yang terdengar di seluruh ruangan. Hingga malam tiba, aku tetap tidak melihatnya, seolah dia menghilang di telan bumi, meninggalkan tanda tanya besar dalam benakku. Aku tak berani bertanya atau mencari keberadaannya. Mungkin ini hanya imajinasiku semata, hasil dari pikiran kalutku. Mungkin ia memang sedang sibuk dengan urusan rumah tangga yang tak terlihat olehku. Atau mungkin ia memang sengaja menghindariku, menjauh setelah insiden semalam, merasa malu atau marah. Pukul 11:15 malam, saat aku hendak mematikan lampu kamar untuk beristirahat, ada ketukan pelan di pintu. 2 kali, lalu suara halus memanggil namaku. "Fajar, kamu sudah tidur?" Aku menjawab pelan, "Belum." Pintu terbuka perlahan. Di ambangnya berdiri Ibu Fatimah, mengenakan kaos lengan panjang yang nyaman dan celana santai. Penampilannya jauh lebih santai dari biasanya. Rambutnya diikat seadanya, menunjukkan kesan alami dan tak terurus. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak lagi menyimpan misteri seperti semalam, kini lebih hangat. "Aku bikin coklat panas," katanya lembut. "Temani sebentar di dapur, ya?" Suaranya terdengar lembut, nyaris seperti permohonan yang tak bisa kutolak. Aku mengangguk tanpa suara, tak bisa menolak ajakannya. Kami berjalan bersama menyusuri lorong yang remang-remang menuju dapur. Lampu di sana redup, menciptakan suasana intim dan syahdu. Hanya ada 2 cangkir di atas meja kayu yang sederhana. Uap tipis mengepul dari masing-masingnya, menghangatkan udara di sekitar kami. Kami duduk berhadapan, keheningan menyelimuti kami berdua, namun kali ini hening yang nyaman. Ibu Fatimah menyeruput minumannya, lalu menatapku dengan sorot mata yang dalam. "Kota damai itu sejuk, ya?" tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku mengangguk, lalu menjawab pelan, "Iya, sangat berbeda dengan sini. Di sana lebih tenang dan udaranya bersih, jauh dari polusi." Ia tersenyum lagi, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Matanya perlahan menurun, menatap meja. Pandangannya jatuh pada permukaan meja, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat dan penting. Kemudian, dengan suara yang lebih lirih, nyaris berbisik, ia melanjutkan, "Kamu tahu, Bapak Haji Khalid itu sekarang jarang pulang. Terlalu sering mencari alasan untuk bepergian. Katanya pekerjaan, tapi aku tahu, itu cuma sebagiannya. Ada hal lain yang membuatnya betah di luar sana." Aku terdiam, merasakan cengkeraman emosi dalam suaranya, sebuah luka yang dalam. Tanganku menggenggam cangkir erat, tapi tidak kuseruput isinya. Pikiranku penuh. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan yang menyayat hati. Kadang rasanya rumah ini cuma dinding kosong. Aku bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Aku berjalan, tapi tak pernah disambut. Dan malam-malam seperti ini, terlalu panjang untuk dilalui sendiri. "Fajar." Aku menatapnya, tapi tatapanku goyah, tak sanggup membalas intensitas emosinya. Sebuah keperihan yang mendalam. Kata-katanya menusuk,
Tapi yang paling membuatku gelisah adalah nada suaranya. Bukan mengeluh, bukan mengadu. Ia hanya mengisahkan, seperti seseorang yang sudah lelah menahan beban yang teramat sangat. Sebuah keputusasaan yang nyata. Kami diam beberapa menit. Hanya bunyi sendok yang sesekali mengaduk di dalam cangkir yang mengisi udara. Sebuah melodi kesunyian. Lalu ia berdiri perlahan. Terima kasih sudah menemani. Istirahat ya. Ia berjalan menuju lorong kembali. Tapi sebelum hilang di tikungan, ia menoleh sebentar dan berbisik, "Aku tidak marah soal semalam." Kemudian ia pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang berkecamuk dan sebuah pertanyaan besar di hati. Hari-hari setelah malam coklat panas itu berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah nuansa yang tak kasat mata menyelimuti setiap interaksi kami. Ada sesuatu yang berubah, sebuah lapisan tak kasat mata yang menyelimuti interaksi kami, meski tak seorang pun menyebutnya secara terang-terangan. Tidak ada yang dibicarakan secara verbal, tapi keheningan antara kami terasa lebih padat dari sebelumnya. Syarat akan makna yang tak terucapkan dan perasaan yang terpendam. Ibu Fatimah kini lebih sering muncul di dekatku. Kadang hanya sekadar bertanya sudah makan atau belum. Sebuah perhatian kecil yang terasa begitu besar di tengah kesepian rumah ini. Tapi caranya masuk kamar tanpa mengetuk, dengan alasan ingin meminjam gunting atau menaruh pakaian yang sudah disetrika, membuatku makin gelisah dan jantungku berdebar tak karuan. Sebuah sensasi yang aneh. Setiap langkahnya di lorong seolah terekam jelas oleh pendengaranku, menjadi melodi tersendiri. Detak sepatunya yang lembut, suara kain yang bergesekan saat ia bergerak, semua menjadi sinyal aneh yang kutunggu sekaligus kuhindari. Sebuah daya tarik yang tak bisa kutampik. Pagi itu, aku sedang membaca materi kuliah di meja belajar, mencoba fokus pada tugas-tugas yang menumpuk. Tiba-tiba, Ibu Fatimah masuk begitu saja sambil membawa baju. "Ini bajumu yang kemarin, sudah kering," katanya santai, dengan nada yang tenang, lalu meletakkannya di atas ranjang. Aku hanya mengangguk sebagai balasan, tak berani menatap matanya secara langsung. Tapi saat ia hendak keluar, tangannya menyentuh bahuku sekilas. Sebuah sentuhan yang singkat namun meninggalkan jejak hangat. "Kulitmu hangat. Jangan begadang terus ya," ucapnya pelan, seperti gumaman yang penuh perhatian, yang membuatku merinding. Sentuhan itu sebentar, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Sebuah irama yang tak biasa. Aku tidak tahu apakah ia menyadarinya, tapi aku jelas merasakannya. Sebuah getaran yang asing dan menggetarkan. Malamnya, aku turun ke dapur lebih awal dari biasanya. Kupikir aku butuh udara segar, atau mungkin aku sedang mencari alasan lain untuk sekadar melihatnya lagi, untuk merasakan kehadirannya. Ketika aku duduk di kursi dan membuka lemari es, suara langkah kakinya terdengar dari arah ruang tengah. Sebuah melodi yang kini mulai ku kenal dan kurindukan. "Aku baru saja bikin puding. Mau?" tawarnya sambil membawa 2 mangkuk kecil berisi puding yang mengepulkan aroma manis. Kami duduk berdua di meja dapur. Suasana terasa begitu tenang dan intim. Lagi, kami tak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan dalam diam, sebuah komunikasi tanpa kata. Saat aku menatapnya, matanya juga menatap balik. Lama, tidak berkedip. Sebuah tatapan yang intens dan penuh arti, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Ada sesuatu di matanya yang tak biasa, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Sebuah rahasia yang terpendam jauh di lubuk hatinya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin berbicara, tapi tak mengeluarkan suara. Aku mengalihkan pandangan, tapi pandangan itu membekas di benakku, seperti hangatnya mentari yang tak langsung menyengat, tapi perlahan membakar. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menyelipkan rambut ke belakang telinga, cara ia menghela napas saat membuka jendela, bahkan suara langkahnya yang mendekat dari arah dapur. Semua terasa berbeda, atau mungkin aku yang mulai melihatnya berbeda. Sebuah daya tarik tak kasat mata kini menyelimuti Ibu Fatimah, mengubah persepsiku tentang dirinya dari seorang majikan menjadi sosok yang lebih. Suatu siang, saat ia sedang menyiram tanaman di halaman depan, aku berdiri di beranda lantai 2, mengamatinya dari ketinggian.
Dari atas, aku melihat tubuhnya dibungkus daster sederhana, tapi entah kenapa, tampak seperti lukisan hidup yang begitu memukau dan menggoda. Angin meniup rambutnya dengan lembut, dan ia menengadah, melihatku. Lagi-lagi mata kami bertemu. Tapi kali ini, tatapan itu tinggal lebih lama, penuh dengan makna yang tak terucap, sebuah magnet yang menarik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang terasa hangat, memikat, dan berbahaya. Sebuah janji yang menggantung di udara, menunggu untuk dipenuhi. Langit kota metropolis mendung sejak sore, menyelimuti kota dengan selubung kelabu yang tebal. Gerimis turun perlahan, menempel di kaca jendela kamar dan menciptakan suara lembut yang anehnya justru membuat suasana makin sepi. Rumah itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah ikut menahan napas bersama isi hatiku yang semakin tak menentu dan bergejolak. Aku merasa haus, tapi kulihat air di kamar sudah habis. Dengan malas, aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke dapur yang berada di ujung lorong, melewati lorong yang gelap dan sepi. Lampu di sana menyala temaram, menciptakan bayangan yang menari-nari, dan terdengar suara gemerisik samar, seperti bisikan, atau mungkin suara tangisan. Kupikir tikus atau kucing lewat, mencari makanan di malam hari. Begitu aku masuk, langkahku terhenti mendadak. Di lantai, tepat di depan lemari pendingin, Ibu Fatimah duduk bersandar di dinding, tubuhnya meringkuk, kepalanya tertunduk, dan kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya naik turun, pelan tapi pasti, menunjukkan bahwa ia sedang menangis terseduh-seduh, tangisan yang pilu. Ia sedang menangis. Aku panik, tak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kosong, otakku buntu, tapi kakiku berjalan sendiri, mendekat padanya, seolah memiliki kehendak sendiri. Aku berjongkok di sebelahnya, merasakan gelombang emosi yang terpancar darinya, sebuah kesedihan yang mendalam. Ia tidak langsung menoleh, hanya suara isaknya yang tersendat-sendat yang menjawab kehadiranku. Sebuah melodi kesedihan. Bu, ucapku pelan, suara serak. Ia menoleh, perlahan, matanya sembab, hidungnya memerah karena tangisan yang tak tertahankan. Tapi ia tidak buru-buru menyeka air matanya, seolah tak peduli lagi dengan siapapun yang melihatnya dalam keadaan rapuh seperti itu. Sebuah keputusasaan yang nyata. Ia seperti lelah, sangat lelah, tak peduli lagi dengan siapapun yang melihatnya hancur. Aku tidak sanggup lagi, gumamnya hampir tak terdengar. Sebuah pengakuan yang memilukan. Aku diam, menunggu, memberinya ruang untuk mencurahkan isi hatinya, tanpa interupsi. Dan akhirnya, ia bicara. Bapak Haji Khalid, suamiku, dia berselingkuh. Sudah lama. Aku tahu dari ponselnya. Aku menemukan bukti yang menjauh dari kenyataan. Saat akhirnya ia bangkit, ia hanya berkata, "Tidurlah, besok kuliah, kan?" Aku mengangguk,
Tapi saat menoleh ke belakang sebelum keluar dari dapur, kulihat sosoknya berdiri diam di sana, terpaku. Dalam temaram lampu, wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah, rapuh dan bingung. Dan aku, entah kenapa merasa ingin menemaninya, untuk selamanya, menjadi sandarannya. Mentari pagi menyelinap masuk lewat sela gorden, menerangi kamar dengan cahaya lembut. Suara azan subuh sudah lama berlalu, tapi aku masih terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang kosong. Pikiranku kacau balau, tak bisa tenang. Tubuh terasa lelah, namun mata menolak terpejam. Bayangan malam di dapur masih lekat dalam ingatan. Sentuhan tangannya, senyumnya, wajahnya yang rapuh. Semuanya berputar di kepala, tak mau hilang. Seperti kaset rusak yang diputar berulang kali, menghantuiku. Hari itu berjalan canggung. Kami nyaris tidak bertemu di pagi dan siang hari, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Saat aku keluar kamar, ia tak terlihat. Saat aku kembali, hanya piring kotor di wastafel yang memberi bukti kehadirannya. Seolah semuanya kembali ke awal, sebelum malam di dapur itu terjadi, sebelum segalanya berubah. Tapi hatiku tahu, sudah ada yang berubah. Sebuah ikatan telah terjalin. Sebuah benang merah yang tak bisa diputus. Menjelang sore, aku menyetrika baju di ruang tengah, mencoba mengalihkan pikiran dari semua kekacauan ini. Biasanya ada asisten rumah tangga yang mengurus pekerjaan ini, tapi sejak Ibu Fatimah memecatnya bulan lalu, rumah besar ini hanya diisi kami berdua, menambah kesan sepi dan intim yang berbahaya. Sambil berdiri, aku melamun. Pikiranku berkelana antara tugas kuliah yang menumpuk dan wajah Ibu Fatimah malam itu, yang terus menghantuiku. Lalu tiba-tiba, ada tanpa menoleh, meninggalkan aku yang masih duduk, tak bisa mengejar, tak tahu harus bicara apa. Malam itu, aku baru menyadari satu hal. Kadang, hal-hal yang kita pikir salah justru bisa terasa paling jujur dan benar, paling nyata. Tapi justru karena kejujuran itulah, semuanya menjadi rumit dan penuh dilema, sebuah benang kusut yang sulit diurai. Pagi itu, aku mendengar suara ramai dari ruang tamu. Gelak tawa, bunyi sendok beradu dengan cangkir, dan suara perempuan yang tak kukenal memenuhi ruangan. Aku turun dari kamar, masih setengah mengantuk. Dan di sana, duduklah ibuku. "Ibu?" tanyaku pelan, tak percaya. Mataku membulat. Ia tersenyum lebar, berdiri dan memelukku erat. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kami bertemu. Tapi aku tak sempat bertanya mengapa ia kesini. Karena di sampingnya, duduk seorang gadis. Manis, rapi, berkerudung warna merah muda dan senyum yang tidak lepas dari wajahnya, memancarkan aura polos dan kebaikan. "Ini Sinta, nak,"
Putri teman lama ibu, katanya sambil tersenyum. Cantik, kan? Kamu pasti cocok. Dunia seperti mengecil di sekelilingku. Semua suara memudar kecuali suara ibuku yang penuh harap. Ibu Fatimah muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi minuman dan kue. Ia tidak menoleh ke arahku, seolah aku tak ada, sebuah sikap yang menusuk. Ia hanya meletakkan nampan dengan senyum ramah kepada ibu dan Sinta, lalu kembali berlalu, tanpa suara. Tapi aku bisa melihat matanya saat berbalik. Hempah, kosong. Sebuah kehampaan yang menusuk, seolah jiwanya telah pergi. Ibu bicara banyak, tentang silaturahmi, tentang perjodohan, tentang masa depan yang lebih pasti, yang telah direncanakan untukku, sebuah jalan hidup yang telah ditentukan. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Sinta manis, sopan, dan sepertinya benar-benar tertarik padaku. Matanya memancarkan ketertarikan. Tapi aku tidak bisa memikirkan apapun selain sosok yang kini tak lagi menatapku. Sosok yang baru saja berbagi keintiman denganku, kini menjauh. Malam tiba. Rumah sudah kembali sepi. Setelah keriuhan siang hari, hanya kesunyian yang tersisa. Aku keluar ke beranda lantai atas. Duduk bersandar di kursi kayu, menatap langit. Angin kota metropolis membawa bau debu dan kenangan yang mengganggu, menyesakkan dada, sebuah beban yang berat. Langit mendung, hujan mungkin turun sebentar lagi. Lalu langkah pelan terdengar di belakangku. Aku tidak perlu menoleh. Sudah tahu siapa yang datang. Ibu Fatimah duduk di kursi sebelah. Tanpa kata, kami hanya diam. Lama, tidak saling pandang, tidak saling menyentuh. Tapi aku bisa merasakan sesak yang sama di antara kami. Sebuah beban tak terucapkan, sebuah ikatan yang menyakitkan. Aku tidak akan mengganggumu, ucapnya akhirnya. Lirih, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Fajar. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku kering, seolah dicekik. Hanya napasku yang menguat, memenuhi keheningan yang menyesakkan. Malam itu, tak ada sentuhan, tak ada isyarat. Tapi semuanya justru terasa lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kami lalui. Sebuah perpisahan yang tak terucapkan. Aku tetap di beranda hingga larut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di rumah ini. Tempat yang seharusnya menjadi tempatku bernaung, kini terasa asing. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang makin berat. Suatu pagi, suara mobil masuk ke halaman rumah terdengar, memecah keheningan yang biasa. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Itu Bapak Haji Halid, pamanku. Ia pulang lebih cepat dari jadwalnya. Aku melihatnya turun dari mobil dengan tas besar di tangan, senyum di bibirnya. Wajahnya tampak lelah, namun ada senyum yang sulit kutafsir. Aku sudah memutuskan, katanya kepada Ibu Fatimah yang keluar menyambutnya. Ekspresi wajahnya serius. Aku akan menetap di sini. Pekerjaanku sudah bisa dilakukan dari rumah. Aku akan lebih banyak menghabiskan waktu di sini, menemani. Rumah yang dulu terasa lengang dan sunyi, kini penuh dengan kehadirannya. Suara langkahnya yang berat dan suara teleponnya yang terus berdering memenuhi setiap sudut. Ibu Fatimah tampak berbeda. Lebih waspada, lebih tertutup. Ia kini menjaga jarak, seolah ada tembok tak terlihat di antara kami. Sebuah penghalang baru. Aku yang biasanya punya ruang bebas di kamar pojok, kini merasa sempit, tercekik, seolah ruang gerakku dibatasi. Ia jarang sekali memasuki kamarku lagi. Kami berdua, aku dan Ibu Fatimah, seperti terasing di dalam rumah yang sama, masing-masing dengan rahasia yang terpendam, tak bisa diungkapkan. Setiap pertemuan terasa seperti ritual yang dipaksakan, penuh tatapan yang dipendam, kalimat yang tak terucap, sebuah drama tanpa dialog. Aku masih menyimpan surat yang kutulis, tapi belum berani menyerahkannya. Ada ketakutan yang melingkupi. Rasa takut akan konsekuensi yang tak terbayangkan jika rahasia ini terungkap. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku menulis di meja belajarku, di bawah cahaya lampu redup. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri dan perasaan yang tak terucapkan yang membebani hatiku. Sebuah pengakuan tanpa penerima.
Apakah aku harus memilih antara keluarga dan hati yang bergejolak? Atau membiarkan semua ini hilang seperti bayangan yang tenggelam dalam gelap? Aku tahu satu hal. Rumah ini sudah berubah. Dan aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Haji Khalid pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan yang tak bisa ditunda. Sebuah kesempatan emas yang tak boleh kusia-siakan untuk terakhir kalinya. Kesempatan itu kuambil untuk berbicara lagi dengan Ibu Fatimah. Kami sepakat bertemu di dapur, tempat di mana dulu kami sering duduk bersama menyeruput coklat panas dan berbagi cerita. Sebuah tempat yang kini menyimpan banyak kenangan manis dan pahit. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa atau senyum yang menyambutku. Hanya keheningan yang pekat dan menusuk. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini tampak penuh kesedihan dan beban. Memancarkan rasa sakit yang mendalam. Dia duduk di kursi dengan tangan menggenggam erat gelas yang hampir kosong. Suara napasnya berat, menahan beban yang teramat sangat. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Fajar, ucapnya pelan, nyaris tanpa suara. Semua ini salah. Kita tahu ini salah. Aku tahu kita salah. Tapi aku tak mampu berhenti. Suaranya bergetar, menahan tangis yang nyaris pecah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku menunduk, sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menenangkannya. Lidahku keluh, hati kecilku bergejolak, penuh gejolak emosi yang tak terkendali. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi aku tahu itu bukan solusi, hanya akan memperkeruh keadaan. Aku pun mengambil surat yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan buku dalam lemari kamarku. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan surat itu padanya. Aku menulis ini, Bu, kataku, suara serak dan bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kau tahu bagaimana aku merasa. Dia membuka surat itu perlahan dan membaca. Di dalamnya hanya ada satu kalimat singkat namun penuh makna. Kalau bukan karena kita salah waktu, aku akan memilihmu. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. Sebuah tatapan yang mencerminkan rasa sakit dan penyesalan. Fajar, aku takut kita akan hancur jika terus begini. Aku takut kehilangan segalanya. Keluargaku, reputasiku, semuanya. Suaranya hampir berbisik, memancarkan ketakutan yang mendalam. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya kekuatan, meski aku sendiri rapuh. Aku juga takut, Bu, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kita berada di jalan yang berbahaya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Waktu seolah berhenti sejenak. Di tengah keheningan itu, aku merasa bahwa perasaan kami terikat lebih dari yang bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Namun, aku juga sadar bahwa kenyataan pahit menunggu kami di luar sana. Sebuah tembok besar yang harus kami hadapi. Saat Bapak Haji Khalid kembali, aku harus memilih. Mempertahankan rahasia ini atau membiarkan semuanya terbuka dan hancur. Menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Aku menatap keluar jendela, mencoba mencari jawabannya dalam gelap malam yang pekat. Sebuah jawaban yang tak kunjung datang, hanya kegelapan. Hari pertemuan keluarga akhirnya tiba, membawa serta takdir yang tak bisa kuhindari. Ibu datang membawa kabar dan undangan resmi untuk Fajar mengenal Sinta, gadis pilihan keluarga. Semua terasa begitu cepat dan formal, sebuah skenario yang telah diatur. Tak ada ruang untuk menolak. Fajar yang sejak awal merasa bimbang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Di ruang tamu rumah yang megah, keluarga besar berkumpul, menciptakan suasana riuh dan penuh kebahagiaan palsu. Sambil tersenyum ramah, Sinta duduk di hadapan Fajar. Mereka berbincang dengan sopan, mencoba membangun komunikasi.
Ibu Fatimah tetap tinggal di rumah itu, menjadi sosok yang pendiam, menarik diri dari dunia. Di balik senyum dan sikapnya yang tenang, tersembunyi rahasia yang tak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Rahasia yang menjadi beban yang berat untuk dipikul sendiri, menghantuinya setiap saat, setiap detik. Malam itu, Fajar duduk di tepi jendela kamarnya, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Lampu-lampu berkelap-kelip, seolah tak peduli dengan penderitaanku. Ia tahu, jalan hidupnya telah berubah, takkan pernah sama lagi. Hubungan yang salah waktu itu harus berakhir, sebuah perpisahan yang menyakitkan. Meski kenangan dan perasaan itu tetap membekas dalam hatinya, takkan pernah hilang, menjadi luka abadi. Di antara keramaian dan kesunyian, masing-masing dari mereka melangkah di jalan yang berbeda, membawa beban rahasia mereka sendiri. Sebuah kisah yang penuh dengan rasa bersalah, cinta yang terlarang, dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Nasihat dan pembelajaran. Setiap pilihan menentukan masa depan, dan godaan seringkali datang dalam balutan kesepian. Tetaplah teguh pada integritas, karena kebahagiaan sejati berakar pada kejujuran dan keberanian.